Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, kita mulai saja tweet kita yang keempat ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ardiansa mungkin bisa tampil ini kamera sebentar, kita sambil nunggu teman. Udah itu tutup, udah apa-apa. Oke, ya, ya. Ya, berarti kita udah ini ya, udah siap nunggu teman. Baik, tema kita yang keempat ini di tweet kita yang keempat itu di modul yang keempat, kebijakan akuisisi sebagai alat seleksi dan penilaian ya. Kalau melihat di ininya apa, di modul kita. Nah, jadi hari ini kita akan diskusi itu, dan kemarin kita sudah tweet ketiga, sudah tugas 1 ya. Tadi sudah Bapak cek, sudah semuanya sudah selesai mengisi ya. Ini kalau lihat di sini sudah selesai di tweet yang ketiga ya, tugas ini alhamdulillah sudah semua. Jadi mudah-mudahan nanti di tugas yang 2 dan 3-nya juga harus dituntaskan ya, karena ini apa, akumulasi dari seluruh nilai ya. Ini 10 orang. Sebenarnya ini ada 9 orang ya. Yang satu kan Bapak ini sepertinya ya. Yang satu itu putihnya ya. Ini sudah Bapak pilih semua. Kita sudah selesai menjalani sampai tweet ketiga itu, dan kita ini persiapan untuk subtweet yang berikutnya nanti yang keempat ya. Yang kelima kita ada tugas 2 di minggu depan. Nah, ini ada gambaran awal ya, gambaran awal dari tweet kita yang keempat ini. Sini ada kebijakan akuisisi sebagai alat seleksi dan penilaian ya. Nah, di modul yang keempat ini di pendahuluan kita bisa dapat lihat modul ini membahas mengenai dasar proses seleksi ya, itu sebagai kebijakan akuisisi yang dibuat oleh unit kearsipan atau pusat arsip ya, karena akuisisi merupakan proses mendapatkan atau mengumpulkan rekod dari sumber-sumber unit kerja atau pengolah ya, dengan cara transfer atau pemindahan, sumbangan atau hadiah dan pengertian. Nah, itu ya, kita sudah, kalau kita lihat dari prolog ini, dari pendahuluan ini, kita sudah memahami sedikit banyak tentang arti akuisisi di bidang kearsipan ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk di bidang kearsipan, kita coba akan telusuri dari awal ya, pengertian akuisisi itu sebenarnya apa. Ini Siti Wardah ya, sudah masuk ya? Ya, ya, akuisisi kalau kita lihat di KBBI itu ada yang mengatakan, ada yang mengartikan salah satunya masukan katanya. Jadi masukan atau penginputan. Kemudian kalau di bidang komputer, kalau misalnya kita ada contoh data sudah diproses di komputer, misalnya akuisisi data sudah diproses di komputer, berarti akuisisi itu maknanya masukkan data ya, masukkan data sedang atau akan diproses di komputer. Nah, itu dari arti umum ya. Kalau kita lihat dari pengertian masukan, kita maknai masukan. Kalau di KBBI, kalau kita lihat setidaknya ada 4 pengertian ya. Ada masukan, ada memperbesar ya, kemudian juga ada pemindahannya. Nah, ini yang pemindahan ini mungkin yang nanti pemindahan ini yang sesuai dengan kita ya di arsip. Kayaknya nanti kan memindahkan arsip dari satu
tempat arsip ke tempat lain misalnya kan, atau dari lembaga organisasi di kantor, kemudian kita pindahkan ke depo arsip atau dalam hal ini perpusnas kemungkinan ya, ke arsip pusat. Nah itu juga sebenarnya tindakan atau kegiatan akuisisi. Kalau kita sebut biasa ya sudah, ini pemindahan arsip gitu kan, arsip kita kirim ke pusat gitu. Nah itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita kearsipannya ya akuisisi arsip gitu ya, tapi itu ya nanti tinggal ini saja ya, dipahamkan di khusus di bidang kearsipan ya, kita sudah upayakan pakai bahasa-bahasa yang akademisi di bidang kearsipan itu ya. Jadi pemindahan bisa diartikan, akuisisi bisa diartikan sebagai perolehan, masukan, pemindahan, kemudian juga bisa memperbesar ya, perbesar. Misalnya kita kalau ada arsip kita yang kurang, nah itu kita bisa ambil dari lembaga yang lain, digabung dengan kita. Nah itu kita anggap sebagai akuisisi ya, akuisisi juga. Nah mungkin kita akan telusur dari judul dulu ya, dari awal. Kebijakan akuisisi sebagai alat seleksi dan penilaian. Kebijakan, ini kebijakan juga ya kita pahami dulu ya, kalau baru kita gabungkan kebijakan akuisisi itu seperti apa. Kebijakan kalau kita artikan ya di bidang akademisi itu dianggap sebagai rangkaian konsep. Nah, rangkaian konsep dan rangkaian konsep dan proses dari suatu yang menjadi garis besar atau dasar, kemudian rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak ya dalam suatu organisasi untuk mencapai cita-cita. Jadi yang jelas kita maknai bahwa kebijakan itu adalah rangkaian konsep ya. Jadi mungkin kalau kita di pemerintah misalnya, kebijakan pemerintah misalnya tentang moneter misalnya, atau tentang kenaikan BBM misalnya, perlu dibahas di dalam di DPR misalnya gitu kan. Nah itu jadi kebijakan di situ maknanya ya nanti di sana orang mungkin bisa berdebat ya, bisa berdiskusi ya, bagaimana kenaikan BBM, penyelesaiannya dan lain-lainnya, kemudian menentukan satu kebijakan pemerintah bahwa kemungkinan kenaikan BBM ataupun tentang moneter ada solusinya ya, untuk naik atau tidak. Nah itu kebijakan nanti ya, pemerintah melalui beberapa proses begitu ya. Jadi kalau kebijakan adalah rangkaian suatu konsep, kemudian kita artikan tadi yang akuisisinya adalah perolehan atau masukan atau pemindahan dan atau memperbesar ya, dan memperbesar jumlah arsip. Nah, itu dianggap sebagai kebijakan akuisisi. Nah, itu kalau kita gabungkan ya pengertiannya. Jadi kita sudah paham bahwa akhirnya bagaimana kebijakan akuisisi itu ya rangkaian dari konsep atau diskusi ataupun pendapat, kemudian ditentukan dalam aturan tertentu ya, tentang bagaimana memperoleh arsip, bagaimana memperbesar arsip, bagaimana memindahkan arsip. Nah itu nanti kemungkinan saja muncul di dalam juknis atau di undang-undang sekalipun ya, yaitu itu kita anggap sebagai kebijakan akuisisi ya. Nah lalu selanjutnya di situ ada sebagai alat seleksi dan penilaian ya. Nah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh lembaga tertentu misalnya, atau di tingkat misalnya kepala badan arsipnya ya, atau misalnya dari pemerintah. Nah itu nanti kita jadikan sebagai alat
alat seleksi untuk menilai arsip ya. Sebelum arsip, kalau kemarin kan arsip dimusnahkan atau disimpan secara permanen ya, atau disusutkan ya. Nah itu jadi fungsinya kebijakan akuisisi itu digunakan untuk sebagai alat ya untuk seleksi dan penilaian. Nah kalau kita mau kembangkan lagi ya seleksi, kemungkinan kalau kita artikan ya, seleksi itu sering kita mendengar kalimat seleksi ya. Seleksi adalah pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, itu seleksi ya. Dan kita bisa seleksi penerimaan pegawai negeri. Nah itu kan seleksi juga ya. Nah sekarang nanti kita akan memilih arsip itu, berarti kita menyeleksi kan. Kemudian juga ada metode atau prosedur ya yang dipakai oleh bagian personalia ya untuk mengisi ya untuk lowongan pekerjaan atau kegiatan lagi. Jadi metode atau prosedur itu juga seleksi. Jadi kalau kita mau menyeleksi yang terbaik, itu kita akan ada berbagai macam metode dan prosedurnya biar menjadi apa yang kita pilih itu benar-benar menjadi yang terbaik kan. Begitu juga dengan arsip kan, kalau kita milih arsipnya yang mana, arsip yang kalau arsip kan hanya dipilih mana yang dia memiliki nilai guna dan tidak, gitu saja kan. Nilai guna pendidikan, nilai guna ekonomi, nilai guna sejarah. Nah, kalau dia punya itu, ya kita seleksi ini sebagai arsip yang harus kita simpan gitu ya. Harus kita simpan dan kirim ke depo arsip. Dan kalau tidak memiliki itu, ya kita musnahkan saja gitu, kita susutkan ya. Kita disusutkan, dibakar ataupun disimpan di gudang, yang jelas bisa mengurangi aktivitas administratif yang kemungkinan mengganggu ya. Kalau andai pun tidak mau hilang arsip itu, ya mungkin disimpan di gudang ya, tapi itu kita anggap sebagai bukan arsip yang kita anggap arsip kan. Kalau kemarin kalau arsip itu karena dia sudah permanen kita simpan sebagai yang memiliki nilai guna itu ya. Ya, itu ya. Kemudian ada dua tadi ya, seleksi kemudian penilaian. Nah, penilaian bagaimana? Kalau penilaian itu kalau Bapak lihat di KBBI ya, penilaian mungkin bisa nanti dicari di sumber yang otentik, yang bagus ya. Penilaian adalah proses atau cara perbuatan, pemberitahuan, nilai ya, mutu ya, kemudian juga ada penelahan. Jadi ya proses juga ya, penilaian hampir mirip dengan seleksi, karena di dalam seleksi juga pasti kita menilai ya. Tapi ini mutu ya, di seleksi juga tentu ada mutu ya. Kemudian aktivitasnya kemudian ya. Kalau penilaian ya diseleksi juga aktivitasnya. Yang jelas dua-duanya mungkin ada yang pada aktivitasnya sama ya, karena itu juga mencari seleksi, mencari juga yang terbaik kan. Menilai juga mencari yang terbaik. Atau misalnya kalau seleksi itu ya proses ini beberapa bagian yang kita anggap bagus, kemudian ini diseleksi lagi, kemudian dikerucutkan lagi menjadi yang terbaik. Tapi pada intinya ya kedua-duanya menjadi yang terbaik, yang kemudian bisa digunakan, atau kalau kita diarsip berarti kan disimpan ya. Itu ya. Jadi judul itu kita bisa pahami bahwa
eh, bagaimana konsep menilai, kemudian nilai itu digunakan untuk apa, seleksi ya, untuk menyeleksi apakah arsip ini bisa di apa, dipindahkan ya, atau kita mendapatkannya dari hibah dan yang lain sebagainya. Nanti ditentukan dalam satu aturan tertentu dan kebijakan dari pimpinan ataupun pihak yang berwenang dari pemerintah. Nah, itu fungsinya nanti digunakan untuk seleksi arsip, agar arsip bisa disimpan secara permanen dan nanti pada saatnya bisa digunakan oleh para pengguna arsip ya. Ya, coba mungkin sebelum Bapak lanjutkan ya, Bapak juga pengen mendengar ya pendapatnya terkait dengan kebijakan akuisisi sebagai alat seleksi dan penilaian. Nah, ini sepemahaman masing-masing ya. Ada, ini masih baru 3 orang ya. Silahkan, apa yang Anda ketahui tentang akuisisi ya. Kemungkinan itu nanti didiskusi, kan ada 2 itu Bapak masukkan juga. Tapi ini sebagai awal, silakan mungkin sebelum kita ke depan nanti apa saja akuisisi itu yang akan dilakukan. Nah, ya kita pahami itu dulu ya. Kita mau apa sebenarnya judul ini ya. Karena kalau sudah dari awal kita sudah tidak tahu, nah berikutnya tambah bingung kita ya. Silakan, mungkin mulai dari Ardiansyah, ada? Ada, Pak. Ya, silakan Ardiansyah. Akuisisi itu sebenarnya kegiatan apa gitu? Baik. Kebijakan akuisisi itu merupakan suatu rangkaian kegiatan atau konsep yang dijadikan pedoman dalam memperoleh, mendapatkan, ataupun memindahtangankan suatu objek dari hak pemilik asli ke hak pemilik baru, Pak. Ya, itu sudah dirangkai dalam satu narasi ya, satu deskripsi, mendeskripsikan. Kalau andaikan misalnya seperti yang Bapak sampaikan, ingat kita pokoknya begitu orang bilang akuisisi, maka kalimat apa yang Ardiansyah ingat gitu kan? Jadi yang tadi yang sudah Kuncinya itu memperoleh atau pemindahan, Pak. peroleh atau pemindahan itu ya. Jadi tinggal nanti dikembangkan ini pemindahan atau perolehan arsip. Perolehan nanti tinggal dikembangkan lagi, perolehan dari hibah, dari apa ya, dari misalnya bantuan atau beli dan sebagian mungkin, atau dari merger dengan arsip lain. Di perolehan dan apa tadi? Pemindahan. Pemindahan ya. Oke. Ya, baik ya, Ardiansyah, terima kasih. Kemudian Siti Wardah. Siti Wardah, masih kedengaran suara Bapak? Ya Pak, Coba. nggak bisa ngaktifin on cam Pak, Ya, karena kondisi demam Pak. ya tidak apa-apa. Silakan. Ini apa akuisisi itu sebenarnya aktivitas apa gitu? Menurut pendapat saya, akuisisi adalah aktivitas memasukkan atau penginputan atau pemindahan arsip Pak. Penginputan, pemindahan arsip ya. Ini maaf Bapak lagi batuk ini kayak sambil minum. Ada kalimat penginputan ya. Ya, satu ya, tambahan penginputan. Jadi pemindahan, penginputan ya, bahasa lain yang intinya sama ya, perolehan tadi ya. Ya, pokoknya tadi kalau dikaitkan dengan data ya bisa saja tadi kan masukan ya, inputan kan masukan ya. Kalau di komputer tadi Bapak contohkan akuisisi data sedang atau akan diproses di komputer, berarti masukan ya, masukan atau input ya, dalam bahasa komputer itu input. Kalau dia luaran, output ya, kemudian ada proses ya.
Baik, satu lagi Wahyu Adimas masih ini ada? Atau Aman Maulana? Aman ada? Ya, masih ini ya, nggak apa-apa. Silakan. Ini Bapak sambil ini sudah 4 orang ya, Bapak absen dulu deh. Aman Maulana ini ya. Kalau udah siap, silakan ini apa? Komentar tadi tentang akuisisi tadi. Ini Bapak absen dulu, mana yang absen duluan ya. Nanti di akhir juga Bapak akan absen lagi berapa yang masuknya ya. Ini berarti yang hadir tadi Siti Wardah ya, kemudian Wahyu Adimas ya. Wahyu Adimas kedengaran nggak suaranya? Wahyu Adimas 2, Ardiansa ya. Ardiansa ini Kopi Aman Maulana, oh ya ini Ardiansa, kemudian satu lagi Aman Maulana ya. Oke, ini Bapak simpen dulu yang ini ya. Ya, bagaimana? Belum ya? Oke, kalau belum nih Bapak lanjutkan dulu ke materi selanjutnya ya. Nah, di kebijakan akuisisi sebagai alat seleksi dan penilaian ini nanti ada 2 sub ya yang perlu kita diskusikan. Minimal kita pernah terbaca lah ya, walaupun judulnya. Pokoknya tentang akuisisi ini ada berapa yang harus kita ketahui ya tentang akuisisi ini. Yang pertama, di situ ada kebijakan akuisisi ya, kebijakan akuisisi, lalu kemudian di subkan lagi jadi faktor-faktor dalam kebijakan akuisisi, kemudian draft untuk kebijakan akuisisi, penilaian dan manajemen rekod, kemudian manajemen rekod peranannya ya, terus penilaian dan daur hidup rekod arsip atau arsip ya, rekod atau arsip. Nah, ini juga kita bisa, mungkin kita harus paham nih ya, ini rekod, arsip ya. Arsip ini munculnya dari rekod ya, rekaman-rekaman, kemudian ada apa, manajemen rekod itu ya, baru kemudian masih dinamis ya, kemudian aktif inaktif baru jadi arsip. Tapi orang bisa juga buat garis miring itu, sebenarnya berarti kan kita sudah paham kalau kita ya, bahwa sebenarnya yang dikatakan orang arsip ya sudah melalui proses ya, sudah pernah digunakan, pernah dia masa jayanya gitu kan. Kalau kita artikan dengan di kehidupan sosialnya, kemudian dia aktif, baru sekali-sekali aktif gitu, jadi inaktif ya, dinamis tapi inaktif, kemudian terakhir ya kita simpan sebagai bukti sejarah. Kadang-kadang orang tentang arsip ini ya dikaitkan sama seperti kehidupan kita manusia, makanya di situ nanti di terakhir itu ada daur hidup arsip gitu ya, sama seperti kehidupan manusia, mulai dari lahir, kemudian digunakan, dewasa gitu kan, sampai terakhir digambarkan meninggal gitu ya, meninggal disimpan dan dikenang sebagai sejarah. Nah, sejarah yang orang bisa digunakan sebagai entah keilmuannya, entah kenangan baiknya dikenang orang. Arsip juga digunakan nanti sebagai rujukan. Nah, itu arsip juga seperti itu. Nah, sama seperti manusia juga gitu, kemungkinan jadikan arsip yang berkualitas ya, agar kita memang bisa nanti disimpan secara permanen gitu kan. Nah, kalau manusia kan seperti itu ya, manusia kalau
terutama akademisi kan, dia harus nulis gitu, harus berkarya. Kalau akademisi atau yang bergerak di bidang apapun ya, tapi dia pustakawan dan yang dosen dan guru lainnya, kalau dia tidak menulis, tidak membuat karya, maka dia akan hilang dari sejarah ya. Banyak orang yang sudah meninggal secara fisik ya, tapi karyanya dikenang. Nah, itu juga kita ibaratkan sama seperti arsip itu kan. Kalau orang arsip yang bagus sampai sekarang ya, kita gunakan ya, kita gunakan untuk kehidupan di masa berikutnya. Kita juga sebagai manusia gitu kan ya, berusaha untuk yang terbaik, yang bisa meninggalkan kebaikan untuk di masa yang akan datang gitu. Ya itu ya, jadi rekod atau arsip ya. Nah, kita mulai dari kebijakan akuisisi ya. Oke, ini Bapak, kebijakan akuisisi. Nah, tadi kita sudah pahami akuisisi adalah masukan atau perolehan atau perbesar data gitu ya. Nah, kebijakan kita sudah artikan kumpulan dari berbagai konsep yang dari diskusi dengan yang lain, lalu kemudian dituangkan dalam satu peraturan atau satu pedoman, satu juknis ya. Nah, kemudian di sini beberapa proses kegiatan akuisisi ya. Ini proses kegiatan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penilaian yang jelas dari cakupan, kekuatan, kelemahan koleksi yang ada untuk membuat kebijakan akuisisi. Oke, ini jadi menilai cakupan yang ada di dalam arsip ya. Jadi arsip kita nilai dari bisa secara fisik kan, secara fisik berarti kita arsipnya ya, suratnya ini misalnya, kertasnya ya, kemudian juga bentuk fisik lainnya, mungkin dari tulisannya ya, dari warna tulisan, kemudian jenis tulisan kan. Kalau sekarang membuat skripsi, mencetak skripsi atau buku, ada yang huruf timbul gitu kan, kemudian kertasnya pakai kertas yang on-coat ya, atau kertas minyak kalau kita bilang gitu ya, jadi kita kena air pun tidak akan rusak. Nah, itu kan nilai ya. Kalau kita ada sertifikat ataupun ada yang lainnya, nah itu kan dinilai ya, dinilai sebelum kita tentukan kebijakan akuisisinya kan. Nah, kekuatan, kelemahan ya, kemudian dari koleksi yang ada untuk membuat kebijakan akuisisi. Kemudian identifikasi sumber-sumber potensial, kekuatan, dan pengembangan koleksi. Jadi ini mengidentifikasi ya potensial ya, sumber-sumber yang potensial dari arsip ya. Ya, arsip yang ada tadi mungkin kita nilai fisiknya ya. Nah, sekarang mungkin bisa ke kontennya, ke isinya ya, ke apa tadi dianggap sebagai sumber-sumber yang potensial nih, sebenarnya arsip yang kita punya untuk apa gitu ya. Nah, ada banyak orang yang takut ya ketika berhadapan dengan arsip. Kita banyak penelitian di kampus ya, di kampus ada misalnya bagaimana penelitian kehidupan orang Jepang misalnya di Palembang gitu ya, pada tahun misalnya sebelum kemerdekaan. Nah, itu biasanya arsip-arsip itu disimpan di tempat militer gitu kan. Itu ada, kalau kemarin apa ya, teman Bapak yang memang dia penelitian gitu ya, dia ingin mengungkap gitu ya peristiwa itu, arsipnya seperti apa. Dulu dia mengungkap bagaimana kehidupan orang Jepang pada tahun sebelum merdeka itu, kemudian kita telusur dari
beberapa situs peninggalannya, misalnya dari gua Jepang. Nah, di Palembang itu ada berapa tempat yang kita anggap gua Jepang gitu kan, karena memang orang Jepang yang ini yang bangun gitu kan. Tapi tidak ada data dokumen yang otentiknya, makanya dia mau teliti gitu supaya masyarakat bisa mengetahui sejarah yang sebenarnya. Nah, itu tidak bisa ya kita ke Kodam, ke tempat militer. Kalau di sini di Palembang itu Kodam ya, kemudian ke misalnya museum, mereka tidak mau ngasih gitu kan, takutnya di salah gunakan. Bahkan ya begitu ya, kita sejarah itu kadang-kadang apa ya, kalau diungkap lagi kemungkinan apa ya, membahayakan mungkin gitu. Jadi menyelamatkan arsip itu, tapi kita sebagai peneliti juga kan pengen tahu sejarah yang sebenarnya. Kadang-kadang ada yang memang dia menutupi, yaitu kadang-kadang orang yang diceritakan itu yang terbaiknya saja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau mau lihat sejarah yang sebenarnya, jadi kehebatan sejarah itu ketika dia lihat seberapa hebat musuhnya, kan begitu ya. Kalau kita Indonesia mau merdeka, musuh kita Jepang ya, bagaimana misalnya kejamnya Jepang, bagaimana itu. Jadi kita bisa mengatasi semua itu. Nah, itu sejarahnya kan jadi bagus ya. Kalaupun jadi difilmkan, filmnya kan begitu bagus juga kan. Kalau kita ada film-film yang kolosal itu kan biasanya kan bintang filmnya, jagoannya kalah dulu gitu kan, musuhnya lebih hebat, terus mencari lagi, cari guru yang lain, akhirnya dia temu ilmu yang baru bisa mengalahkan, itu baru seru kan. Jadi begitu sejarah yang hebat itu seberapa hebat musuhnya ya. Nah, itu jadi kebalik kita kan. Kalau dia biasanya kan ya hebat, orang itu hebat gitu kan. Hebat kenapa? Ya hebat karena dia memang musuhnya hebat gitu. Nah, itu ya, jadi logika kita bisa berbalik seperti itu. Maka pada saat kita berjuang, pada saat kita pengen cari kebenaran, ketika ada musuh yang lebih baik, nah itu justru musuh yang lebih hebat. Nah, itu jadi apa, pemicu ya, pemantik kita untuk lebih maju lagi. Nah, begitu ya. Jadi orang banyak yang takut ketika berhadapan dengan arsip. Makanya ya berjalanlah ya dengan kebaikan ya. Takut itu karena kita salah gitu. Kalau kita tidak salah ya kenapa harus takut gitu kan. Ya, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini ada yang ini ya, apa? Oh, Ardiansa ya, Ardiansa. Kita yang sudah hadir tadi Bapak sudah ada 4 ya. Bener Ardiansa ya. Sagita ya satu lagi. Oke, itu ya. Jadi identifikasi sumber-sumber potensial sudah. Nah, adapun kebijakan akuisisi ini sifat dari arsip yang memberikan batasan apa yang dikumpulkan oleh unit arsip dan jenis-jenis arsip. Nah, ini panjang ya kalau kita baca. Alat untuk ya merupakan alat yang penting ya, alat vital, alat penting untuk petugas yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya hingga akuisisi adalah akan memberikan petunjuk untuk membuat keputusan. Ya seperti itu tadi ya, karena akuisisi itu sudah akumulasi dari pendapat-pendapat orang, tadi sudah misalnya sudah kumpulan dari konsep-konsep gitu kan, maka itu nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk menentukan kebijakan itu kan, untuk membuat keputusan gitu kan. Pada akhirnya kan kita keputusan ini kan, keputusannya mau disusutkan, mau dimusnahkan atau tidak, begitu kan arsipnya kan. Nah, sehingga dengan adanya kebijakan akuisisi akan membuat konsistensi keputusan, mungkin subjektivitas dari
petugas. Ya, kadang-kadang kita subjek ya, subjektivitas, objektivitas. Kalau kita menilai, nah ini tinggal dari dari pegawainya ya. Kalau kita ditunggangi dengan kepentingan lain, nah itu nanti kita memang tidak objektif ya, subjektivitas gitu kan. Makanya ya harus bebas dari ini ya. Kalau kita jadi petugas, bebas dari tekanan, dari intervensi ya. Nah, kita bebas dari intervensi pihak-pihak lain ya. Kalau ini arsip ini tidak berguna, ya sudah kita bilang tidak berguna gitu kan. Jadi orang yang berani mengatakan tidak pada suatu kebenaran, ya itu orang yang hebat ya mungkin ya. Kalau dalam ininya kan orang yang hebat itu orang berani tidak dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani kita ya, apalagi misalnya untuk kepentingan negara dan bangsa. Tapi itu perlu berhati-hati juga ya. Banyak orang yang berakhir dengan kehidupannya tidak baik karena membela sebuah kebenaran. Tapi ya apapun tadi ya, kita setidaknya kita berjuang untuk kebaikan itu ya semampu kita apapun ya, karena untuk kepentingan orang lain. Nah itu ya, jadi untuk menentukan sebuah keputusan ya, yang sulit itu menentukan keputusan ya. Kadang-kadang kita pendapat itu, orang minta pendapat dengan kita itu sebenarnya dia juga sudah dapat ini ya, sudah ada pilihan gitu kan. Maka kita ketika ada orang minta pendapat itu sebenarnya hanya memberikan gambaran saja ya. Misalnya bagus merah apa hijau gitu kan. Kalau kita tunjuk merah aja, pasti dia bilang yang hijau aja gitu kan. Karena dia sudah ada pilihan ya. Nah itu konsepnya gitu ya. Jadi maka yang harus kita lakukan ya kita kasih aja kasih gambaran. Oh ini kalau yang hijau kayak gini, ininya hijau ini kalau kena matahari misalnya kemungkinan cerah gitu ya. Atau yang satunya, jadi kita bandingkan, dia suruh bandingkan, nanti silakan pilihan kepada yang bersangkutan. Paling kita seperti itu ya, karena tidak ada orang yang sebenarnya mau dapat kita, sebenarnya dia sudah ada gitu kan. Makanya kalau dia sudah warna hitam atau putih, kita akan, kalau dia pas kita pilihkan sama, ya pasti dia terima gitu kan. Nah, maka yang harus kita lakukan ya kasih gambaran saja kan. Itu ya. Kemudian nah dengan adanya kebijakan akuisisi akan membuat konsistensi keputusan dan menjaga kemungkinan tadi ya, subjektivitas terjaga. Kita tidak ada intervensi kan, tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain ya. Kita berdiri berjalan sesuai dengan prosedur ya. Kalau tidak membahayakan ya, kita harus berani ya dalam kondisi apapun kan. Jadi akuisisi yang menghendaki agar menilai arsip ya dengan objektivitas ya, dengan kalau bagus kita bilang bagus kan, tidak subjektivitas dan tidak ada intervensi dari pihak lain gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ini gelap ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan berikutnya ini
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka membuat kebijakan akuisisi sebagai kerangka dan petunjuk untuk mengadakan evaluasi seleksi rekod ya, yang harus disimpan. Oke, ini bisa panjang ya, silahkan dibaca. Kemudian akan menguraikan ada ya kebijakan tentang kearsipan sebuah institusi ya, pada skala kecil bukan skala nasional. Oke, ini ya prolog untuk kebijakan akuisisi. Nah, selanjutnya ini Bapak sampaikan sekalian ini faktor-faktor faktor-faktor dalam kebijakan akuisisi ya. Apa saja yang pada saat kita menentukan kebijakan akuisisi tadi kita sudah artikan bersama, pemindahan atau masukan atau perolehan ya. Nah, itu faktor apa saja yang harus dilalui ya, atau harus dijalankan ya. Ini kalau kita lihat di teori konsep unit kearsipan yang bernaung atau berada dalam sebuah institusi umumnya disebut arsip pusat. Oke, kemudian merupakan unit yang berfungsi atau merupakan tempat untuk menyimpan arsip yang dinamis. Dinamis inaktif. Ya, kemudian arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang frekuensinya kegunaan dalam kegiatan administrasi sudah jarang. Nah, ini ya sudah kita ini tadi ya. Jadi unit arsip yang bernaung atau berada dalam sebuah institusi umumnya disebut arsip pusat. Ya. Ya, arsip pusat yang kemudian menyimpan arsip-arsip yang inaktif ya, dinamis tapi inaktif gitu ya, sudah jarang digunakan kan. Itu lembaga arsip pusat atau yang sering kita sebut institusi. Nah, berarti institusi yang kita punya, misalnya kita di kelurahan ya, di kantor, di sekolah, nah itu sudah dianggap sebagai institusi yang memiliki arsip atau di pusat arsip ya. Baru kemudian setelah arsip mau kita disusutkan ya, atau dinilai apakah disusutkan tidak, baru mungkin dikirim ke arsip pusat, arsip depo arsip ya. Di institusi ada dua, dia menyimpan arsip yang aktif, kemudian juga ada inaktif. Tapi di sini dia bilang inaktif gitu ya. Artinya arsip yang sudah jarang digunakan gitu ya. Ya, sebenarnya kalau mau kita pisahkan kan cuma dua, dinamis sama statis gitu ya. Statis benar-benar jadi arsip, dinamis tadi ada yang aktif, ada inaktif. Tapi di institusi ada inaktif gitu ya. Ya berarti kan inaktif perubahannya ke dinamis itu ke aktif ke inaktif itu sebenarnya perubahannya masih dalam satu artinya arsip masih dia digunakan gitu kan. Artinya kemungkinan ini dalam 1 tahun sudah kelihatan ini tidak pernah digunakan lagi, ini sudah inaktif gitu, dikumpulkan, berarti ini masuk di inaktif. Jadi lompatan dari aktif ke inaktif kadang-kadang kita tidak bisa tentukan juga waktunya kan. Kalau dia sudah terlihat dari data, dari aktivitas digunakan sudah jarang, berarti masih inaktif. Dan itu di institusi ya, institusi, belum kita kirim ke depo arsip yang pusat, misalnya di Perpusnas kalau memang dia arsip-arsip tentang sejarah misalnya, atau misalnya kalau di lembaga dia dari RT, RW, lurah kayak gitu kan, ada jenjangnya kan. Ini arsip yang bisa dikirim ke lurah, misalnya ke kelurahan. Kalau data-data yang biasa masih di RT misalnya kan. Kemudian aktif ya, orang mau minta
keterangan-keterangan apa gitu ya. Tapi begitu sudah urusannya dengan KTP, mungkin harus sudah kelurah ya, dan melalui RW dulu. Jadi prosesnya memang ada strukturnya ya, struktur keorganisasiannya yang arsip harus melalui itu. Nah, itu kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini arsip dinamis, kayak arsip yang frekuensinya sudah jarang tadi ya. Kemudian jenis arsip yang demikian akan membuat tempat penyimpanan filing kabel menjadi penuh. Ya, ini ya, berarti ini lanjutan dari yang tadi, bahwa tadinya arsipnya aktif, kemudian inaktif gitu kan, dikumpulkan dalam filing dalam dokumen-dokumen file ya. Nah, itu akhirnya menumpuk di institusi itu kan, di institusi yang bersangkutan ya. Ini kalau bahasa filing kabinet ini kalau di arsip mungkin seperti kotak ataupun map ya, yang memang dikumpulkan untuk menyatukan arsip-arsip dokumen-dokumen ya. Nah, ini menjadi penuh dan padat ya. Dampaknya akan mengakibatkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan cukup lama. Ya betul ya, karena atau tidak ketemu ya, karena sudah bercampur ya, mana arsip yang baru yang mau digunakan bercampur dengan arsip lama ya, akhirnya kita akan kesulitan ya, bahkan lama. Nah, ini sebenarnya ya Bapak sering sampaikan, kenapa kita memang sulit kalau ini ya ya narasi, hanya narasi paparan kayak gini ya. Kalau sebenarnya kalau sudah praktek ke lapangan, oh ini arsip inaktif, dilihat dari berapa, ini tidak muncul nih di surat di aktivitas, apalagi sudah terotomasi kan, mungkin kan, oh ini sudah jarang digunakan misalnya kan, orang tidak lagi menggunakan arsip ini sudah dipindahkan misalnya kan, itu sudah bisa di secara langsung kan. Kalau kita ya kayak Bapak seperti ini menyampaikan, jadi seolah-olah kita mengimajinasi ya, imajinasi pikiran kita, akhirnya kita kayak bingung gitu kan. Tapi sebenarnya nanti Bapak pastikan ya, kalau sudah kerja memang di bidang kearsipan, tidak sesulit yang kayak mata kuliah seperti ini gitu kan. Ini kita apa sih akuisisi gitu kan, sebenarnya ya itu aja, kita memindahkan, mengumpulkan arsip, kita memperbanyak arsip mana-mana yang penting. Nah, itu sebenarnya tindakan akuisisi gitu kan. Ya nanti kalau di prakteknya biasanya lebih mudah dari yang kita bayangkan kesulitan di materi seperti ini ya. Tapi apapun ini kita harus lalui ya, satu saat di tempat kita kerja. Nah, kita sudah nyebutkan, kita mengadakan akuisisi gitu ya, kebijakan akuisisinya seperti apa gitu kan. Nah, itu kita sudah tahu dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Nah, lanjutnya unit kearsipan dalam institusi ya, bagaimanapun dianjurkan untuk mempunyai program akuisisi dengan cara transfer dari unit-unit pengolah. Ya, ini karena sifat tadi ya, akuisisi ini ya sesuatu yang urgen, katanya memang harus dibuat program agar ya seperti tadi, tidak ada lagi yang misalnya menumpuk ya, kemudian ya sudah kita nilai gitu kan, data kita gabung dengan yang lain, atau misalnya sudah membuat dengan otomasi yang sudah terintegrasi, itu kan lebih bagus lagi ya. Kita tidak butuh misalnya arsip-arsipnya ke kita, tapi sudah bergabung dengan lembaga lain. Kalau kita lihat di website yang sekarang, yang memang dia mungkin punya haknya, ini Perpustakaan Nasional, itu kan kadang-kadang juga ada yang sudah di unit yang terendahnya sudah menggabung gitu kan, menggabung ke sana. Jadi ANRI menaungi seluruh
kearsipan yang ada di Indonesia misalnya kan, arsip karena itu arsip nasional ya. Lalu kemudian tinggal melakukan penilaian, evaluasi arsip apa yang harus dinaikkan sampai ke pusat ya, sampai ke Jakarta misalnya. Baik, selanjutnya di sela Bapak ini ya memberikan materi juga, silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya. Nah ini kalau kita cek ini penilaian arsip ini kan ada 9 modulnya ya. Jadi kita banyak kalau mau kita kaji satu persatu ya. Minimal kalau Bapak bilang judul subnya sudah tahu ya, misalnya berbicara tentang akuisisi, oh ini ada 2 misalnya, kebijakannya sama faktor-faktornya misalnya, itu sudah ada di bayangan kita misalnya kan. Kalau tidak seperti itu ya kita akan lupa ya. Oke, cara langsung ini selanjutnya ya Bapak, ini unit kearsipan dalam institusi bagaimanapun dianjurkan untuk mempunyai program. Tadi sudah ya. Cara langsung agar unit tersebut diakui keberadaannya, maka membuat kebijakan yang membuat konsistensi dalam institusi yang bersangkutan. Ya tadi ya, kalau akuisisi pada akhirnya kan ada buat kebijakan mana untuk kebaikan di lembaga kan. Oke, sub yang A ini berpikir, satu lagi ya. Satu lagi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan akuisisi. Oke, sebelum itu ya, ini Bapak lihat di di LMS-nya ada diskusi, coba. Ini ada 2 ya, kalau tidak salah Bapak masukkan. Ini apa yang dimaksud dengan akuisisi tadi sudah ya. Ini berarti kita yang kedua ya, kayak jelas tentang daur hidup nih ya. Atau yang ini nih, kita coba separuh yang ini jelaskan, misalnya keuntungan kita melakukan penilaian ya. Tadi ya, akuisisi kan tadi ada menilai satu arsip, kemudian kita dapatkan gitu kan, atau kita masukkan gitu kan. Nah itu sebenarnya keuntungannya untuk apa ya? Untuk apa keuntungan kita melakukan penilaian kebijakan penilaian akuisisi ini ya. Coba tadi ada yang belum ini ya, yang baru masuk siapa nih? Sagita, ada Sagita. Kedengar suara Bapak yang lain? Iya. Poppy ada nggak? Siti Warna gimana, kedengaran suara Bapak? Masih ya? Ya nanti ini Bapak cerita terus, orangnya pada kemana? Ya idealnya memang kameranya aktif ya. Sebenarnya kalau mau kita kekerasan, sebenaran gitu ya, bahasa kita sebenaran, pada saat kameranya tidak muncul ya Bapak anggap tidak hadir gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu ya. Yang penting pas nanti kalau pas jawab ya, silakan aktifkan kameranya juga, mungkin sudah jadilah ya, ada tanggung jawab itu ya, tanggung jawab sebagai mahasiswa kan. Ada yang dengar suara Bapak? Silakan, ada 1 orang aja yang mewakili ya. Apa sih sebenarnya keuntungannya ya? Siti Wardah kedengarannya, suaranya itu sudah di mute ya? Ya. Enggak kedengaran itu? Kedengaran.
Siti Wardah bisa nggak kasih alasan lah kenapa penilaian itu perlu keuntungannya ya, keuntungan menilai satu arsip itu aja. Ini umum aja, tidak ada itu kan. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, Pak, sebelumnya saya minta maaf saya nggak bisa ngaktifin Iya, kamera karena saya lagi demam. iya nggak apa-apa. Menurut saya keuntungan dari penilaian arsip itu sendiri adalah nantinya kan kita harus bikin JRA atau jadwal retensi arsip. Nah, penilaian itu berpengaruh dalam proses pemusnahan arsip, apakah itu disimpan kembali atau dimusnahkan. Iya. Ya, pada saat penyusutan ya. Jadi kita bolak-balik itulah memang apa di kearsipan itu mencipta, menggunakan, kemudian disusutkan gitu kan. Cipta lagi, gunakan, disusutkan gitu. Itu daur hidupnya. Makanya di situ sebenarnya ada kelanjutannya pertanyaan Bapak tadi. Apa sih keuntungan penilaian dalam siklus daur hidup gitu kan? Yaitu tadi salah satunya tadi Siti Wardah sudah sampaikan JRA ya, jadwal retensi arsip. Retensi itu ya masa gunanya ya, masa pakainya, masa penahanan kalau bahasa ininya ya. Nah, ini arsip ini masih kita gunakan, kita tahan sebagai untuk kegiatan aktivitas. Nah, itu jadwalnya sudah habis ya, bukan ya, berbeda-beda setiap arsip ya, habis artinya kan masa penggunaannya sudah habis kemungkinan tadi ya. Jadi tadinya aktif terus digunakan, kemudian hanya dipakai sekali-sekali ya, lalu kemudian bahkan tidak pernah dipakai lagi setiap setahun, nggak ada orang yang menggunakan, ya sudah kita kirim saja ke Depok, dinilai aja gitu, lakukan penilaian. Ini mau disimpan apa dimusnahkan gitu. Nah, kalau sebenarnya masa retensi ya tidak, ya beda-beda kan. Kadang-kadang kalau kita butuhnya hanya arsip sebagai arsip, misalnya pembuatan SK misalnya kan, buat SK berarti kan masa berlakunya ya kemungkinan pada saat kalau kita jenjangnya ada golongan A, B, C gitu ya. Begitu kita sudah selesai dari A ke B, misalnya golongan 2A gitu kalau sudah pegawai ya, 2B. Nah, biasanya ketika naik ke 2C, berarti yang dibutuhkan yang 2B kan gitu ya. Kadang-kadang 2A-nya sudah tidak lagi karena sudah dianggap yang tertingginya 2B-nya. Biasanya SK terakhir kayak gitu kan. Jadi yang 2A mungkinan masa bisa saja kita jadikan itu nanti langsung dinilai ini karena sudah tidak aktif lagi ya, inaktif lah itu, masuk inaktif gitu kan. Meloncat lagi mungkin ke golongan 3, sudah nih kita simpan saja sebagai arsip gitu ya. Nah, artinya arsip itu artinya sudah dinilai tidak harus lembaga sebenarnya. Kalau kita mau lihat dari konsep itu, kita sendiri bisa. Jadi misalnya ini saya golongan 2A, naik 2B, 2C, 2D, naik 3A misalnya kan. Yang 2 ini udah saya jadikan arsip deh gitu kan. Jadikan arsip berarti kan kita sudah dinilai ini mana yang penting. Ada beberapa, misalnya berkas naik pangkat sudah berapa itu kan. Kalau kita naik pangkat ada bukti fisiknya gitu kan. Kemungkinan bukti fisiknya kita tidak digunakan gitu ya. Tapi yang lainnya ini yang hasil terakhirnya berarti kan ya SK-nya itu yang kita selamatkan sebagai arsip gitu ya. Begitu ya. Jadi bisa kalau kita kan tidak ya, begitu Anda ini sudah langsung arsipkan gitu kan. Sebenarnya kalau di lembaga ya harus melalui proses tadi ya, ini sudah aktif gak, inaktif gak gitu. Nah, berarti kalau sudah melalui proses tahapan itu, nah ini berarti simpan sebagai arsip yang inaktif gitu ya. Nah itu ya, ini berapa? 1, 2, 3, 7 orang ya kita ya. Berarti yang tidak hadir ini siapa nih?
Sulastri ya. Sulastri ada nih ya. Oke, Poppy ada. Coba ya Bapak, ini kan lagi nih, nimpung lagi lengkap dikit ya. Nanti lupa Bapak itunya. Kalau sudah di ini apa? Sudah selesai, kita nggak tahu yang masuk siapa kan. Oke, berarti Sulastri nambah ya. Sulastri, Poppy ada tadi. Dwi ya. Dwi Puspita, Sagita. Dwi Puspita, Sagita. Berarti tinggal satu orang lagi, Risa ya. Ya, satu orang lagi Risa ya. Oke. Ini Bapak simpen ya. Ya. Baik ya, tadi dari Siti Wardah sudah nyampaikan bahwa keuntungan dari penilaian agar bisa menentukan langkah berikutnya ya setelah menentukan jadwal retensi arsip tadi ya. Oke, selanjutnya nih Bapak lanjutkan lagi faktor-faktornya ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan akuisisi ya. Nah, ini ada yang pertama, ketersediaan sumber-sumber organisasi. Ya, berarti kan ini di institusinya ya. Sumber internal organisasi biasanya menyangkut ketersediaan petugas atau karyawan, fasilitas fisik, material, sumber lainnya. Ketersediaan petugas atau karyawan nantinya akan menentukan orang yang akan bertanggung jawab pada pengelolaan arsip serta melakukan kegiatan dalam memperoleh hasanah pengelolaan arsip. Oke, berarti kan sumber-sumber organisasinya yang harus ada ya kalau kita mau melakukan akuisisi tadi ya. Di situ ada karyawannya, kemudian arsipnya yang akan kita olah misalkan, berarti sudah semuanya hal yang kita lakukan adalah ketersediaan itu ya. Jadi kalau kita nanti mau melakukan penyusutan atau melakukan penilaian, ya siapa yang menilai? Kan orangnya tidak ada, itu tidak bisa. Kemudian juga apa yang akan dinilai kan? Kalau tidak tersedia arsipnya juga tidak berjalan ya. Nah, jadi itu ketersediaan organisasinya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketersediaan informasi. Ya, berarti di sini informasi tentang apa yang diinginkan oleh repositori unit kearsipan untuk apa tujuan yang ingin dicapai dalam preservasi arsip yang telah ada. Ya, preservasi ya. Preservasi repositori ya. Repositori ini biasanya kita sering ya dengar kalimat repositori ini kalau kita klik di universitas gitu ya, misalnya repositori UGM gitu. Nah, itu ya di dalamnya berisi data-data karya siswa kan, cakawa mahasiswa gitu, penelitian dan dosennya juga ada. Nah, ya di arsip juga berarti kan kita kumpulan arsip-arsip ya. Di kemungkinan kalau sudah dibuat satu bank data ya, satu database, nah itu kita simpan dalam repositori ya, repositori. Kemudian preservasi ya. Nah, ini mungkin sering kita lihat kalau mau cek di ini ya, kegiatan preservasi ini bisa ada di dunia perpustakaan juga mengenal ya preservasi. Coba kita lihat ya, arsip dengan perpustakaan beda. Preservasi perpustakaan beda ya. Coba beda preservasi perpustakaan dan arsip.
preservasi ya. Nah, ini kalau di ini malah lebih banyak lagi ya. Ini rombongan ini ada konservasi, ada restorasi ya. Preservasi. Mungkin kalau di ini ya apa? Ya. Ini kalau perpustakaan ini kegiatan melestarikan dan data apa ya, melestarikan bahan pustaka. Berarti kalau di arsip juga ya sama ya, ini melestarikan, pelestarian ya. Di preservasi itu melestari. Kalau di perpustakaan bahan pustaka ya, kalau di kearsipan ini bisa diartikan sebagai arsipnya kan, bahan pustaka atau arsip. Nah ini bahkan dua kan ya, atau arsip yang di dalamnya mencakup suatu kebijakan mulai dari kebijakan pengolahan, keuangan, dan yang lain-lain ini ya. Jadi preservasi, pelestarian ya. Pelestarian kalau kita bedakan apa, beda preservasi arsip dengan perpustakaan ya, dari bahan pustakaan, bahan ininya saja ya, bahan apa, material kontennya ini apa, sumbernya. Kalau di perpustakaan bahan pustaka, kalau di arsip kan arsip gitu ya, record manajemen record gitu ya, rekaman atau baik dari tulisan maupun video maupun audio gitu ya, baru apa ya, kemudian kita akan lestarikan. Seperti bagaimana caranya, misalnya kalau buku ya bisa saja nanti disampul gitu kan, atau ada yang rusak bisa diperbaiki ya. Kemudian kalau di arsip ya, arsipnya kemungkinan bisa di laminating, ataupun kalau di arsip-arsip yang sejarah yang rusak misalnya diperbaiki bisa dengan kalau kena gempa dicuci ya, di bleaching gitu kan. Ada bahasa-bahasa arsip yang digunakan oleh tenaga-tenaga kearsipan untuk mengolah arsip yang misalnya terkena gempa dan yang lain-lain ya. 3. Oke, ya selanjutnya kita lanjutkan lagi ya, dikit lagi lanjutkan ke materinya. Ada dua ya, berarti faktornya. Satu, faktor dari ketersediaan sumber organisasinya, yang ini ketersediaan dari informasinya. Informasi tentang repository, kemudian juga apa nanti yang akan mau dipreservasi, mau dilestarikan ya. Nah, selanjutnya draft untuk kebijakan akuisisi ya. Ya, tadi jadi biasanya kalau kita mau mengajukan satu kegiatan ya, kita ada draftnya gitu ya, draft. Bahkan kita kalau sekarang sudah sistem pakai komputer ya, kalau kita mau mengajukan data-data kita, kadang diajukan dulu, nanti muncul di situ draft gitu. Draft nanti diverifikasi ya, kemudian dijadikan sampai terakhir dinilai, nah, baru mungkin ditetapkan ya. Nah, sama seperti kita misalnya mau naik pangkat ya. Kalau sekarang ini mungkin yang sudah kerja misalnya mau naik golongan ya. Kalau di dunia akademisi, mungkin di perguruan tinggi yang Bapak alami ya, kalau kita ingin naik pangkat, itu kita kirimkan dulu berkas-berkasnya, dia dianggap sebagai draft ya, draft masukan draft kita, misalnya ada permohonannya, kemudian apa ya, nilai angka kreditnya, kemudian yang lain-lainnya itu
Sama seperti misalnya bukan yang fungsional. Kalau fungsional kan ada guru, ada dosen, ada Pranata komputer, ada Pranata arsip, arsiparis ya kalau arsip, kalau Pranata humas. Nah itu bisa, nah itu kita ajukan dulu ya. Nah itu nanti dia anggap sebagai draft. Draft itu apa ya, masukan. Kalau kita di percetakan itu dia bilang dummy ya, dummy gitu tulisannya. Nah, jadi baru ajuan sementara, contoh gitu kan, bisa bayangan ininya saja kan. Jadi kalau sudah disetujui baru bisa diproses gitu kan. Draft ya. Sama seperti kita mau ngajukan tadi yang Bapak sampaikan, nanti di draft itu dikirimkan misalnya ke lembaga tim penilai, kemudian tim penilai menjadwalkan. Nah sudah dijadwalkan, dinilai, baru nanti dikirim lagi ke lembaga lain yang untuk membuat SK-nya misalnya, baru selesai SK dibuat. Nah itu ajuan ya, draft juga bisa dianggap sebagai ajuan. Nah kalau di dalam dunia apa ya, di kantor ataupun di perusahaan juga sekarang malah kenalnya bukan ini ya, TOR ya. Kalau dulu proposal, nah itu juga sebenarnya bagian dari ajuan ya. Proposal pembangunan jalan misalnya kan, nah, dulu gitu ya. Kalau sekarang sudah mana TOR-nya gitu ya, term of referendum, mungkin apa ya, ajuan. Terus kalau dia sudah dan tidak banyak ya, kalau zaman dulu kalau kita buat proposal mungkinan sampai 50 lembar gitu, apa 30 lembar ya. Sekarang paling banter 7 lembar itu sudah cukup ya untuk memberikan ajuan. Nah, biasanya dari judul, ini kegunaannya apa, siapa, kapan waktunya, berapa biayanya, kemudian siapa-siapa yang mengerjakan timnya gitu. Nah itu ya, jadi di kampus juga seperti itu ya. Kita kalau mau mengajukan draft namanya TOR gitu kan. Mana TOR-nya? Kalau ada rencana kegiatan 1 tahun, ada yang PKM, ada yang KKN, ada yang apa gitu, nanti mana TOR-nya gitu. Jadi di awal tahun kita rencanakan dulu ini beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Nanti pada saat kita mau ambil yang kita ajukan itu, mintanya melalui TOR itu ya, melalui draft ajuan ya, draft ajuan. Ya, ini arsip juga ada kalimat draft ya. Nanti orang biasanya sekarang kan tidak mau bertele-tele gitu ya. Itu tadi kan 7 lembar sudah cukup, membaca sekali lewat, oh ini maksudnya sudah tahu ya. Kalau mau seminar, siapa narasumbernya, siapa ini apa, di mana kegiatannya, kapan ya, jamnya, waktunya, kemudian berapa saja yang mau diundang. Nah itu sudah selesai. Jadi dia baca 1 kali lewat sudah bisa tahu maksudnya ya. Kalau zaman dulu dibuat ini dulu kan, dibuat narasi panjang, latar belakangnya hampir misalnya 10 lembar, hampir 50 lembaran. Nah itu biasanya tidak dibaca ya oleh pimpinan. Kemudian nanti tambah ada ini lain ya. Jadi dia singkat 7 lembar, sudah cukup ya untuk apa? Untuk menyampaikan maksud. Ya sama ya, kalau kita mungkin mau ajuan draft ke yang lagi kuliah misalnya kan, ke orang tua kan begitu ya. Kalau kita mau minta ya cerita dulu panjang kan, mau bagaimana kabar, bagaimana ini, banyak. Ujung-ujungnya minta ini ya apa, misalnya ini Pak, mau ada butuh dana untuk di kampus misalnya gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan ini ya, lebih itu lagi. Kalau zaman dulu sih pakai surat kan, sekarang pakai HP. Kalau ada butuh-butuh
tinggal foto aja uang 100.000 gitu. Nah, foto uang 100.000, bapak ibu bapak mak nah, kirimkan 10 lembar gitu foto itu. Jadi apa ya, tapi mungkin kalau ke orang tua ya tidak seperti itu ya. Tapi maksud bapak menyederhanakan apa yang kita minta secara to the point kan. Nah, kalau di lembaga menggunakan Tor itu, jadi cepat orang tua membaca, oh ini butuh apa nih ya, oh perlu butuh uang nih kayaknya 100 kali 7 atau 700.000 nih itu ya. Jadi orang tua sudah paham cepat gitu. Nah, itu tapi kalau masing-masing sudah tahu kan, sudah ada sepakatan apa ya. Kalau kita belum ya malah kena marah kita kan. Itu ya. Jadi ada draft atau ajuan. Dia ada beberapa draft untuk kebijakan akuisisi. Nah, pertama sini ya, setiap kebijakan akuisisi institusi dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi ya yang bersangkutan. Ya, ajuan yang kita inginkan ya sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau kita ingin mengajukan Tor, mengajukan draft, di latar belakang itu benar-benar dibuat yang dipahami oleh pimpinan kan, tujuannya apa, kemudian kegunaannya untuk siapa. Nah, itu sudah kita apa ya, bahasanya bukan dirayu sih, tapi memberikan pemahaman gitu kan pada pimpinan bahwa ini memang sesuatu yang penting gitu kan. Ya, kalau kita politik kan lain ya. Ya sama aja kalau politik, orang mau pengen masuk di dunia politik. Politik itu kan siapa yang terpilih? Biasanya orang yang memenangkan janji ya. Nah, janji politik. Nah, makanya sering kalimat janji politik. Ini kita nanti 2024 itu rame lagi ya. Nanti orang lihat janji itu ya. Makanya dia yang memenangkan janji itu, nah itulah biasanya yang terpilih ya. Nah, kalau dulu di Palembang ada gubernur ya, nama kita bukan cerita masalah baik buruk kejelekan tidak, tapi pada masa itu ya ada ini kalau saya terpilih misalnya nanti sekolah gratis semuanya gitu, semuanya gratis ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu kan masyarakat sudah terhipnotis, bukan terhipnotis, artinya sudah pengusung itu yang ingin mencalonkan itu udah menangkan janji itu, sudah wah iyalah pilih si A saja karena nanti sekolah gratis gitu kan. Walaupun pada akhirnya setelah dia jadi ada yang digratiskan, tapi mungkin 1-2 ya, tapi dia janjinya di ini ya mungkin dilaksanakan tetapi yang jelas waktu pemilihannya dia sudah memenangkan janji itu ya. Makanya kalau politik biasanya berjanji gitu ya, padahal kalau tidak dilaksanakan, janji adalah hutang ya. Nah, hutang harus dibayar sampai di hari kiamat akan dituntut kan. Nah, itu berat sebenarnya. Nah, kalau ada yang ingin mau ke politik ya boleh berjanji, tapi yang bisa dicerna, yang bisa realitas sesudahnya gitu. Kadang-kadang orang sekarang sudah mulai cerdas kan, tidak perlu bicara dia sudah bisa menilai ya, menilai dari mana, dari rekam jejaknya gitu. Kalau rekam jejak dia buruk, ada biasanya ya kesulitan ya, walaupun itu pencitraan misalnya kan, ya tetap saja kita dinilai orang ya, kayak diakuisisi kalau kita bahasa ini kan, mengakuisisi seseorang, menilai rekam jejaknya, ini dia nanti layak nggak jadi presiden misalnya. Nah itu ya, jadi sebenarnya arsip juga kalau kita balikkan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari itu ya tinggal logikakan saja ya, bisa dilogikakan seperti itu. Ya,
sambil berjalan silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Nih, satu orang ya. Salah satu wakilnya. Wahyu Adin Mas tadi sudah ya. Ardiansa tadi sudah ya. Aman Maulana ada nggak? Coba siapa saja silakan tanya ke Bapak ya, satu ya, sebelum Bapak lanjutkan lagi. Ada? Dwi Puspita? Halo? Iya, ini malah live ya. Aman Maulana malah live itu. Coba ada yang nanya deh, satu orang. Wakili ya, siapa saja yang ini. Halo, Sulastri? Sulastri ini enggak? Halo Sulas. Ya, yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada yang belum jelas ya, silahkan ditanyakan. Preservasi. Itu Bapak tanya ya. Nah, tinggal pilih ya. Siapa ini? Popi, kedengaran suara Bapak? Ini Bapak tanya ya, kalau preservasi, tadi kita berbicara masalah preservasi ya, pelestarian arsip di di lembaga lah ya. Nah sekarang tadi sudah disampaikan, Bapak sampaikan ada dari bahkan Bapak bandingkan ya dengan perpustakaan juga ada mengadakan preservasi bahan pustaka gitu ya. Kalau kita arsip, nah untuk menyelamatkan arsip, melestarikan arsip, nah itu kita namakan kegiatannya seperti itu ya. Ada yang laminating, kemudian apa tadi ya, mungkin di scan ya, scanning yang ning semua itu ya, bleaching dan lain-lain, itu adalah kegiatan preservasi. Nah mungkin silakan kira-kira di tempat Anda kerja, di mana tempat kerja, kegiatan preservasi apa yang dilakukan? Ada nggak yang entah di sekolah, entah di kantor desa ya? Kalau Ardiansa kantor desa apa sekolah? Halo Ardiansa? Halo? Dewi Puspita di sekolah apa di sekolah atau di kantor? Iya. Halo, kedengeran nggak suara Bapak nih? Halo? Halo, kedengeran Pak? Iya. Kok nggak pada nyambut ya? Mana? Yang cowok apa? Ini Ardiansa mana? Ya gimana? Jadi sebelah saja nih. Ini yang tepuk sebelah tangan tuh seperti ini ya. Kita ya ini memang kelemahan itu ya. Kelemahan dari sistem daring ini ya. Walaupun itu sering Bapak sampaikan bahwa dari kitanya ya, dari pribadi kita masing-masing ya, kalau kita nganggap bertanggung jawab dengan yang kita tanggung jawab yang kita
kita bebankan ke kita, ya kita lakukan dengan baik ya sebagai mahasiswa. Mungkin tentu harus ya bertanggung jawab ya. Kalau tidak seperti itu, ini gimana? Kemudian ya siapa tuh? Halo. Ah, ya, satu orang ya jawab pertanyaan Bapak tadi. Sederhana ya. Apa eh, kegiatan preservasi apa di lembaga yang tempat kerja sekarang gitu? Ya silakan wakil satu orang. Saya izin menjawab Pak Siti. Iya. Ya maksud ya. Silakan. Di tempat kerja saya sendiri Pak, itu ahli media Pak. Jadi kami bikin arsip secara tertulisnya, baik bentuk kertas, tapi kami juga men-scan arsip tersebut jadi bentuk elektronik Pak. Jadi kami memiliki dua bentuk arsip. Kalau terjadi sesuatu hal sama arsip yang bentuknya kertas, masih ada salin scan. Ya, berarti Siti Wardah di apa itu? Di sekolah apa di ini? Di sekolah dasar Pak. Sekolah dasar Siti. Oh, sekolah dasar ya, tapi di sekolah itu terus dia ada karena punya peralatan untuk alih media. Jadi untuk preservasinya dibuat ini ya, buat untuk diselamatkan arsip-arsipnya diubah jadi yang manual, jadi elektronik ya gitu ya. Ya Pak. Kalau di sekolah berarti kan bahan pustaka ya, buku atau apa yang contoh apa yang sudah dibuat? Saya kan bagian TU Pak, tata usaha. Oh, Nah, kemarin saya terus? megang laporan untuk PIP Pak. Jadi para penerima PIP itu mengumpulkan semua berkas dalam bentuk kertas, yang untuk mengupload secara online itu saya yang scan. Oh, ini PIP ini guru ya? Untuk anak-anak yang Oh, kurang mampu bantuan. apa tuh kepanjangan apa tuh? Kalau PPIP saya lupa Pak, tapi itu bantuan dari pemerintah untuk anak. Oh ya, bantuan ya, kayak misalnya sekarang itu apa yang untuk apa mahasiswa itu ada yang dapat yang program Pak Jokowi itu kan ada gitu ya, disingkat gitu ya. Atau kalau misalnya untuk beasiswa tuh LPDP misalnya kan. Ya. Oh gitu. Berarti arsip-arsip siswa yang dapatkan beasiswa langsung dialih mediakan ya. Ya, dialih mediakan. Ya, berarti kan itu apa ya? Sama dengan sebenarnya kalau dari segi ininya sih preservasi ya, pelestarian juga akhirnya ya. Jadi melestarikan tuh sebenarnya bukan pada saat kita sudah mau rusak gitu kan dari awal ya. Kadang-kadang orang sudah memprediksi ini akan terjadi apa gitu kan. Kita sudah tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang sudah kan. Oh ini arsip ini nanti bisa saja satu saat hilang gitu kan, bisa saja satu saat tercecer kemana gitu ya. Ya dari awal kita sudah saya selamatkan saja gitu datanya gitu kan, dengan cara mengalih mediakan arsip itu menjadi arsip elektronik. Bahkan sebenarnya ada satu lagi yang harus dilakukan ketika sudah terselamatkan. Ya kalau kita mau simpen di komputer, itu juga membahayakan juga kan. Satu-satunya jalan adalah ya dibuat, kalau sekarang disimpan di dalam cloud computing ya. Artinya data disimpan di cloud itu awan ya, dengan Google Drive gitu kan. Nah, itu tinggal satu langkah lagi tuh Siti Wardah, tinggal
ada email, buat drive-nya, kemudian disimpan di sana ya, disimpan di drive itu. Nah, tinggal nanti dibuat saja aksesnya ya, aksesnya. Kalau sekarang tuh ada program namanya, bukan program sih, dari Google itu rebranding gitu. Jadi kita nama itu bisa diperpendek ya, alamat URL itu atau link itu bisa diperpendek dengan rebranding namanya. Ada juga ID biasanya gitu ya, kalau orang mau ngirim itu rebrand titik, misalnya surat, misalnya penerima beasiswa penerima beasiswa siswa apa tadi yang PIP tadi ya, PIP misalnya kan. Kemudian pada satu saat yang siswa itu butuh, kita tinggal kasih alamatnya saja ya, alamat link kita yang kita kasih akses bisa untuk ambilnya gitu. Jadi termasuk kitanya gitu kan, masuk orang lain. Kalau kita memang langsung ke drive ya, tapi orang lain kita kasih alamat saja itu. Kalau zaman dulu kan di email ya, sekarang di drive, yang nanti Google Drive orang lebih terkenal sekarang kan gitu ya. Jadi dengan drive itu biasanya kalau kita tidak kasih akses, orang lain tidak akan bisa ya. Nah, tapi kalau kita kasih akses contreng, nanti kita kasih alamat itu, orang yang punya alamat itu dia langsung bisa ambil. Sama seperti kita punya ada kegiatan seminar ya, kemudian sertifikat gitu. Kadang-kadang kita kasih alamat ya, atau langsung secara otomatis ke email gitu kan. Nah, itu sekarang sudah modelnya menyelamatkan datanya seperti itu ya. Itu juga sebenarnya ada lanjutan dari alih medianya kan. Ya, baik ya, itu Siti Wardah. Terus sedikit lagi nih Bapak lanjutkan ya. Masih ada waktu 1/4 jam lagi. Oke, ini tadi draft ya, pengajuan ya untuk akuisisi. Pertama adalah pernyataan misi dan tujuan pusat arsip atau unit arsip. Nah, ini ya. Ini misi ya. Nah, ini sama dengan ya, misi ini kan jabaran sudah dari visi ya. Nah, ini juga ini perlu dipahamkan juga untuk kita di setiap unit, setiap organisasi pasti awal-awal ditanya ya visi misinya itu ya. Visi itu ya sering kita dengar ya kalimat itu, angan-angan gitu, bisa juga dianggap harapan atau impian gitu ya, bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk melihat persoalan. Nah, itu visi ya, visi. Nah, itu juga kalau kita lihat visi misi arsip ya, berarti kan nanti apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kita sudah bisa memprediksi persoalan apa gitu ya. Nah, terus kita cari bagaimana solusinya. Nah, itu juga sebenarnya visi, lalu dituangkan dalam misi ya. Kalau kita udah ketemu visinya, nah misi itu bisa dianggap sebagai, kalau dalam KBBI-nya perutusan ya, utusan itu kan misi ya. Atau bisa juga misi itu kegiatan yang sudah ditentukan, kemudian itu yang harus diselesaikan untuk, atau misalnya membawa misi negara ke negara lain. Itu sebenarnya kan kita memberikan kalau utusan tadi ya, perutusan ya, untuk menyelesaikan apa yang sudah diprogramkan ya, atau yang sudah kita jadikan angan-angan tadi ya, misalnya tentang negara satu ke negara lain. Nah, itu misi ya. Nah, ini kalau dalam kearsipan ini ya tentang arsip ya, pernyataan misi dan tujuan pusat arsip atau unit arsip. Nah, ini kalau tadi misalnya kebijakan akuisisi, tujuannya untuk apa ya, misalnya tujuannya untuk menyelamatkan
misalnya nilai-nilai apa sejarah, arsip-arsip tentang sejarah misalnya kan, maka misinya kegiatannya seluruh tentang arsip-arsip yang sejarah misalnya kita selamatkan ya, entah di apa dikumpulkan tadi, entah dijadikan digital dan yang lain-lainnya. Itu ya, jadi satu ada pernyataan misi ya, pernyataan cita-cita, pernyataan angan-angan. Kemudian yang kedua ada namanya justifikasi cakupan atau fokus pengumpulannya. Ya, nanti mau apa nih yang mau kita arsipkan itu apa ya gitu ya. Jadi kita harus justkan dulu gitu ya, fokuskan dulu ya. Kalau menjas lain ya. Kalau justifikasi ini bahasa mungkin bisa dilihat di KBBI ya. Ini kalau cakupan fokus ya, kalau fokus ya pada satu aktivitas kita tidak memikirkan yang lain lagi, yaitu secara fokus ya. Nah, kalau justifikasi mungkin bisa juga kalau kita mau cari di KBBI ya. Justifikasi KBBI. Sekarang ini kan lebih mudah ya. Mungkin bisa apa arti itu ya? Iya, sama dengan ini ya, justifikasi putusan atau alasan pertimbangan berdasarkan hati nurani. Contoh salah satu justifikasi menaikkan ya, mungkin ini ya biasanya ini di bidang-bidang hukum ya. Apa yang dimaksud dengan justifikasi? Nah, ini bisa dilihat di bidang sering kalimat di bidang pengadilan ya, peradilan ini ya, justifikasi putusan yang berdasar pada alasan dan pertimbangan yang memperhatikan hati nurani. Justifikasi sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris justification. Jadi putusan ya. Jadi kita memutuskan cakupan apa yang mau kita ini ya, yang mau kita lakukan untuk masalah kearsipan. Kemudian juga ada fokusnya ya, fokus pengumpulan. Kemudian Quidlin ini membuat ini rencana apa ya, garis Quidlin, pengertian Quidlin. Nah, ini kalau kesulitan itu aja ya, Quidlins ya, bahasa Inggris ini kadang-kadang kita ini juga ya, Quidlins. Kalau nanti kita logikakan dengan bidang kearsipan apa ya pengertian ini ya, Quidlin adalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan ya kalau di komputer biasanya apa ya, ini ada style ya, membuat rancangannya atau membuat format Quidnya gitu ya, Quidlin ya. Ini kalau kita artikan seperti ini tadi kan Quid style ya, style tuh bisa juga gayanya gitu ya, atau misalnya ini bentuknya ya, bentuk yang nanti sebenarnya seperti seperti ini template-nya bisa juga ya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya, mungkin kalau dalam bahasa Inggris sudah ada artinya kan, tapi kalau dalam bahasa kita ya kita maknai dengan ini logikanya. Kalau di arsip juga nanti kita bisa ini ternyata Quidlin
hanya sebuah draft misalnya ya. Nah, kalau kita telusur-telusur, oh ini hanya sebuah draft. Sama seperti kita misalnya kalau di perpustakaan ada istilah bahasa bibliografi itu. Bingung kita kan. Bibliografi itu apa sih sebenarnya? Begitu cari-cari di buku misalkan ada tulisan bibliografi halaman 123 misalnya gitu ya. Begitu dibuka halaman 123, oh ternyata daftar isi gitu, daftar pustaka gitu kan. Oh ini buku, nama-nama buku-buku itu oh ada di sana gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita ya mungkin karena udah berubah dengan bahasa baru ya, akhirnya kita agak kebingungan, padahal ya sama saja. Misalnya GUID, oh ternyata mungkin saja template-nya atau mungkin misalnya kan bangunan dasarnya misalnya. Nah itu bisa seperti itu ya. Sama misalnya indeks. Nah indeks, oh ternyata begitu kita lihat, oh daftar isi saja gitu kan. Nah itu jadi kita kadang-kadang seperti itu ya, ada apa? Ada sudah berubah dengan makna yang baru, nah, kita akan kayak kesulitan gitu. Tapi begitu kita lihat artinya, oh ternyata ini kenal bahasa itu ya. Kita seperti itu ya. Tapi tetap saja ya kita harus jangan sampai ketinggalan kan, harus tahu ini ya. Oke ini ya, ini Bapak lihat sekilas saja ya, ada 3 ini lagi, tinggal 5 menit. Terus kemudian kerjasama dengan instansi lain. Oke ya, draftnya kebijakan akuisisi jelas ya, kalau kita ingin mengakuisisi kan, kalau perolehan dari lembaga lain ya kita harus ada kerjasama. Bahkan kalau sekarang harus ada MOU ya, MOU dulu kita baru ada pertukaran arsip dan yang lain-lainnya itu ya. Karena dasarnya seperti itu ya, harus ada perjanjian dulu, MOU, kemudian MOA ya, Memorandum Agreement ya, understanding. Pertama udah ini dulu apa, sudah ada kesepakatan, lalu kemudian diaplikasikan. Nah itu ini MOA namanya ya. Nah kemudian ini penerimaan kembali ya, itu sudah ini ya, sudah apa, penerimaan kembali berarti sudah tadi akuisisi tadi menerima ya, memperoleh perolehan ya, draftnya seperti itu ya. Oke, ini langsung saja ya. Selanjutnya ada satu ini lagi, penilaian dan manajemen rekod. Oke, manajemen rekod adalah penerapan teknis-teknis yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan ekonomi dalam menciptakan, penggunaan dan pemusnahan rekod ya. Ada 4 tahap. Jadi saat pertama cipta, kemudian menggunakan, memusnahkan ya. Ini efisiensi ya, penciptaan, penggunaan dan pemusnahan rekod ya. Ya, penciptaan, administrasi atau penggunaan, inaktif, kemudian pemusnahan ya. Ini kalau dibuat dalam bagan seperti ini ya, daur hidup arsip ya. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada penilaian daur hidup. Ya ini tadi ya, dari 3-4 kegiatan tadi ya. Jadi kalau kita mau ya dari awal seperti yang Bapak sampaikan, ketika kita arsip juga digambarkan sama seperti manusia nih, ada creation, berarti create, membuat arsipnya, kemudian arsip digunakan, kemudian disimpan ya, penyusutan ya, baru kemudian penyimpanan ya, terakhirnya disimpan atau dimusnahkan kan gitu. Ada dua macam ini ya. Nah itu ini ya, ini manajemen rekod, kemudian penilaian daur hidup. Ini sekilas ini ada dengan melihat atau memperhatikan
memperhatikan daur hidup, maka penilaian dapat dilakukan sejak awal arsip diciptakan untuk memudahkan dokumentasi selanjutnya. Penilaian dapat dilakukan dari daur hidup arsip. Ini seperti yang Bapak sampaikan bahwa ketika kita menilai arsip, kadang-kadang orang kan sudah dilihat pada saat ini arsipnya sudah tidak berguna lagi gitu kan, atau misalnya sudah rusak dan lain-lain baru dilakukan ini ya. Tapi sebenarnya sudah dari awal, makanya sudah sudah dipantau itu bagaimana nih arsip ini ke depannya mau jadi apa gitu kan. Kalau kita melihat arsip ijazah kan arsip juga kan. Nah, itu kan kita sudah bisa menilai dari awal sebenarnya kan. Ini harus diselamatkan gitu kan, karena ini adalah arsip yang sangat penting bagi kehidupan seseorang misalnya kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah melakukan penilaian kan. Nah, seperti itu ya. Jadi di web yang keempat ini secara garis besar menilai daur hidup arsip ya, dari mulai penciptaan, kemudian juga penggunaan, kemudian sampai disusutkan itu ya. Kemudian dengan satu kegiatan yang tertulis seperti di judul itu, bahwa ada akuisisi ya, ada melalui proses akuisisi yang seleksi dan penilaian. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir ini peranan manajemen rekod pada tahap penilaian dan pembuatan kebijakan akuisisi lebih diutamakan. Dengan menilai arsip atau rekod tahap hidup lebih awal memberikan efisiensi dan efektivitas. Ya, kalau dari awal kita nilai, ya sudah ada ini kan, kita sudah ada punya gambaran gitu kan. Walaupun nanti terakhirnya, ternyata ini arsip ini memang mungkin tidak begitu berguna pun, ya kita lakukan penilaian selanjutnya, karena dari awal kita sudah dipantau terus kan, sudah menilai dari awal penciptaannya ya. Terakhir ini manajemen rekod merupakan program yang disusun untuk mengelola rekod sejak ya, ini kesimpulan keseluruhannya ya. Bila lembaga instansi sudah memiliki program manajemen rekod, maka proses penentuan nilai guna yang memberikan keputusan rekod akan dimusnahkan atau disimpan untuk keperluan jangka panjang dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi intinya penilaian ini sudah bisa dilakukan dari awal, dan nanti pada akhirnya efektif tadi ya yang diharapkan. Kita jangan sampai sudah menumpuk banyak baru ya kerjaannya sekali lewat. Ini misalnya kira-kira masih dalam perjalanan bisa kita nilai ya. Misalnya ini membuat surat permohonan, misalnya surat tugas gitu kan. Berarti kan dari awal sudah kita nilai itu kan, sudah selesai, sudah dibuat, tinggal diarsipkan langsung kan. Jadi dari awal kita sudah bisa menilai itu arsip itu, masa retensinya juga kita sudah bisa jadwalkan. Nah, ini sudah selesai urusannya. Paling-paling diarsipkan nanti suatu saat kalaupun dibutuhkan, tinggal ini saja. Nah, berkas-berkas lainnya langsung sudah kita lakukan selain dari akuisisi tadi, penilaian, kemudian menilai bahwa ini sudah yang dibutuhkan hanya hasil akhir yang sudah ada farap dari pimpinan misalnya. Itu yang kita simpan sebagai arsip secara permanen. Selebihnya bisa dimusnahkan. Artinya terus perjalanan arsip bisa dengan lancar dan efektif. Siklusnya bisa berjalan ya, mulai dari penciptaan sampai pemusnahan. Baik, itu ya untuk hari ini ya, dengan akuisisi penilaian arsip ini, seleksi alat sebagai alat penilai ini mungkin nanti bisa dikembangkan di rumah ya. Ini menyimpulkan sendiri bagaimana dua sub yang terkait dengan penilaian ini ya. Itu bisa kembangkan lagi di rumah ya, karena kita dibatasi oleh waktu.
Itu saja ya. Halo Siti Wardah. Dewi Puspita, Sri. Halo. Masih kedengaran suara Bapak? Halo Kak. Ya. Itu saja ya untuk hari ini. Untuk nanti untuk yang web yang pertama ini silakan kalau mau screenshot ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.